Halo, gue Andi Leonardo dan ketemu lagi di channel Andy's Experiments. Dan hari ini kita akan bahas topik matematika yang lain dan tokoh matematikawan yang menarik juga. Dan menurut gue ini cukup seru sih, ya. So, yuk kenalan sama yang namanya Leonhard Euler. Dia asal dari Swiss dan mungkin kalau kalian yang ada di kuliah mungkin udah cukup kenal dengan orang ini karena ya nama ini muncul terus gitu ya. Kita akan bahas tentang salah satu hasil temuannya dan menurut gua ini sekali lagi cukup menarik. So, tanpa berlama-lama, let's talk about it. Oke, hari ini kita akan kenalan dengan yang namanya karakteristik Euler atau Euler characteristics ya dalam dunia topologi. Ini kira-kira bentukan awalnya dan apa ini? Ini apa nih? Ya, persamaan apa ini? Mungkin ada yang baru lihat dan kita akan jelasin. Jadi ini yang namanya karakteristik Euler atau Euler karakteristik menghubungkan antara tiga benda-benda ini yang ada dalam suatu bangun ya, baik datar atau bangun ruang. V ini artinya vertex atau titik sudut. Misalkan kita ambil contoh ini gitu ya, maka kita punya ada beberapa titik sudut ya, kita kasih contoh yang di sini. Kemudian ada H itu adalah si rusuknya ya, atau si panjang satu dimensinya. Kemudian untuk face itu muka atau sisinya gitu ya, dalam satu bangun ruang ini ada beberapa muka. Oke. Nah, kita bisa menghitung berapa banyak vertexnya, H-nya, dan face dalam satu bangun tersebut. Kemudian dihitunglah V dikurang E ditambah F, itu yang nantinya menghasilkan suatu nilai yang kita kasih nama Q. Q ini suatu huruf Yunani, ya, Q, konstan. Dan yang menariknya adalah ketika bentuk dari si bangun ruangnya atau kita sebut polyhedronnya adalah konveks, maka nilai Q dalam karakteristik Euler tadi itu hasilnya akan selalu 2. Menarik ya. Coba kita periksa satu persatu, kita telah satu-satu dari benda-benda atau bangun ruang yang kita punya. Nah, ini beberapa contoh polyhedron dan kita akan coba lihat karakteristik Eulernya seperti apa ya. Kita mulai dari kerucut ya, kerucut yang alasnya segi 5. Kita bisa lihat titik sudutnya bisa dihitung ada 6, vertexnya ada 6. Kemudian untuk H-nya ada 10, kita bisa pretelin dari sini, dan face-nya ada 6. Kalau kita hitung, maka V dikurang E ditambah F ini 6 dikurang 10 tambah 6. Hasilnya adalah 2. Ya, konsisten dengan hasil yang tadi. Kita akan cari contoh yang lain. Misalkan yang ini. Ya. Nah, kita akan coba hitung untuk V-nya ada sebanyak 6. Atas, bawah, kemudian di tengahnya ada 4. Kemudian untuk H-nya ada 12. Untuk face-nya ada 8. Kemudian kita akan hitung lagi karakteristik Euler-nya 6 dikurang 12 ditambah 8. Hasilnya adalah 2 lagi. Masih konsisten sampai sini ya. Dan seterusnya kita akan coba lagi untuk semua benda yang di sini boleh dicek ya. Kalau misalkan perlu dicek secara manual, kita boleh pause dulu sebentar untuk dicek apakah betul. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata karakteristik Euler-nya itu sama-sama 2 semua gitu ya. Jadi sudah terbukti bahwa untuk polyhedron yang konveks seperti di contoh kita di sini, maka nilai karakteristik Euler-nya akan selalu 2. Nah, tapi apakah selalu semuanya seperti itu? Apakah selalu nilai Q-nya itu selalu 2? Nah, ternyata kalau kita ambil beberapa contoh bentuk topologi yang lain seperti ini, maka nilainya masih 2. Oke, ya. Kemudian untuk yang seperti ini, nah tiba-tiba nilai karakteristik Euler-nya minus 6. Ya, kenapa? Ya karena ini bukan polyhedronnya konveks. Seperti itu. Kemudian ada contoh lagi ini
ini suatu benda topologi yang cukup familiar juga, namanya torus, atau bentuknya seperti donat gitu ya. Nah, nilai karakteristik Eulernya, nilai Q-nya sama dengan 0. Kemudian ada satu lagi, ini Mobius strip atau pita Mobius, juga nilai karakteristiknya 0. Kita kasih satu lagi, ini Klein bottle atau bottle Klein, juga nilai karakteristiknya 0. Jadi contoh-contoh di sini adalah benda-benda polyhedron yang tidak konveks, makanya nilai karakteristik Eulernya belum tentu sama dengan 2. Kayak gitu. Cukup menarik ya melihat beberapa bentuk-bentuk yang mungkin udah pernah kita lihat, ada juga yang belum pernah kayak tadi, dan kita bisa melihat ternyata karakteristik Euler dari polyhedron yang konveks ternyata dia konsisten di 2. So, segitu dulu aja untuk konten hari ini. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. So, thank you, bye-bye.